Shalom Bapak Ibu semua, kali ini kita akan membahas tentang Idul Adha. Nah, mungkin kita pernah mendengar dari saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Idul Adha adalah sebuah peringatan akan kisah Nabi Ibrahim saat mempersembahkan Ismail, anaknya. Nah, apakah ada nama Ismail yang akan dipersembahkan oleh Ibrahim di dalam Al-Quran dituliskan Pak Jul? Nah, jawabannya tidak ada Bapak Ibu. Nah, kita tidak akan pernah menemukan ayat dalam Quran yang menyebutkan nama Ismail mau dipersembahkan oleh Ibrahim. Di Al-Quran hanya ada tulisan Ibrahim dan anaknya. Nah, siapa nama anak yang dipersembahkan itu? Itulah yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa mayoritas sahabat Nabi, junjungan saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa yang mau dipersembahkan itu adalah Isa. Nah, berbeda dengan ulama yang hidup setelah zaman At-Tabari dan Al-Qurtubi. Ulama Islam terkemudian lebih memilih Ismail yang akan dipersembahkan. Nah, perbedaan antara ulama yang pertama dengan ulama yang terkemudian itu akan kita bahas dalam topik ini. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Nah, kita akan dibantu oleh literatur-literatur ini Bapak Ibu. Nah, literatur-literatur ini ada di dalam perpustakaan kita sekarang. Nah, ada 10 tafsir yang akan kita gunakan, mulai dari tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, As-Sadi, Al-Aisar, Adwaul Bayan, Jalalain, Ibnu Mas'ud, Al-Azhar, Ibnu Katsir, dan Al-Misbah. Nah, kita lihat satu persatu di dalam tafsir At-Tabari. Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, diriwayatkan ketika Ibrahim diberi kabar gembira oleh para malaikat tentang kelahiran Isa, Ibrahim bernazar untuk menyembelihnya bagi Allah. Penjelasan selanjutnya, pendapat yang paling mendekati kebenaran mengenai siapa di antara dua anak Ibrahim Khalilur Rahman yang ditebus menurut tekstual ayat adalah Isa. Dalam tafsirnya, At-Tabari juga membuat sanggahan kepada pihak yang mengatakan bahwa yang mau dipersembahkan itu adalah Ismail. Dijelaskan di sana apabila ada orang yang berkata tidak mungkin Allah memerintahkan untuk menyembelih Ishak karena telah ada janji dari Allah tentang kelahiran seorang anak dari Ishak. Nah, At-Tabari menyampaikan bahwa Allah memerintahkan menyembelih Ishak setelah ia mencapai usia mampu berusaha bersama-sama Ibrahim. Dan itu terjadi dalam kondisi yang memungkinkan Ishak sudah memiliki beberapa orang anak, apalagi satu orang anak. Nah, ada juga yang menyangga mengatakan bahwa tidak mungkin Ishak itu dikorbankan, karena Quran surah 37 ayat 112 adalah tentang kelahiran Ishak. At-Tabari menyangkal hal itu karena Quran surah 37 ayat 112 itu bukan bicara tentang kelahiran Ishak, tetapi kenabian Isa. Mari kita lihat terjemahan Quran modern sekarang. Kalau kita lihat di dalam Quran surah 37 ayat 100 sampai 111, itu dikisahkan tentang penyembelihan Ismail karena di dalam ayat 112 sampai 113 tentang janji kelahiran Isa. Nah, kalau kita teliti di atas yang saya cetak merah, kita tidak akan pernah temukan nama Ismail disebutkan, dituliskan dalam teks Arabnya. Ismail dibuat dalam bentuk tanda kurung oleh penerjemah Al-Quran. Kalau kita teliti lebih lanjut, dalam ayat 112 kita lihat bahwa kelahiran di situ ada dalam bentuk tanda kurung, tidak ada dalam teks Arabnya. Nah, inilah yang disampaikan oleh At-Tabari, bahwa di dalam Quran surah 37 ayat 112 itu bicara tentang berita kenabian Isa, bukan berita tentang kelahiran Isa. Namun ulama modern menjadikan itu sebagai berita tentang kelahiran Isa, supaya di dalam Quran surah 37 ayat 100 sampai 111 itu adalah Ismail. Tidak kita lihat di dalam Al-Quran terjemahan Kemenak edisi tahun 1971, perhatikan kata kelahiran dalam bentuk tanda kurung. Begitu juga Al-Quran terjemahan Kemenak edisi 2019, kita perhatikan di sana akan dilahirkannya dalam bentuk tanda kurung. Jadi, dengan memberikan tanda kurung dan menjadikan Quran surah 37 ayat 112 sebagai berita kelahiran Isa, itu membuat Ismail lah yang dikorbankan. Padahal At-Tabari itu menyangkal bahwa itu bukan berita tentang kelahiran Isa, tetapi kenabian Isa. Nah, bagaimana menurut literatur yang lain? Kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi. Di dalam tafsir ini Bapak Ibu,
ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang diperintahkan untuk disembelih. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak, yang termasuk mengatakan pendapat tersebut adalah Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib dan anaknya Abdullah dari riwayat sahih darinya. Ats-Tsauri dan Ibnu Juraij dinisbatkan kepada Ibnu Abbas berkata yang disembelih adalah Ishak. Dan dari riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, Ishak sembelihan Allah bin Ibrahim. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan bahwa yang disembelih adalah Ishak, dan perkataan ini adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu, 7 orang dari golongan sahabat dan golongan tabi'in, dan yang lainnya seperti Alqamah, Asy-Syabi, Mujahid, Said bin Zubair, Ka'ab al-Akhbar, Qatadah, Masruq, Ikrimah, Qasim bin Abu Yazza, Atta, Muqatil, Abdurrahman, Ibnu Sabit, Az-Zuhri, As-Sudi, Abdullah bin Abu Huzail, dan Malik bin Anas, semua berpendapat bahwa yang disembelih adalah Isa. Kita lihat Bapak Ibu, ulama terdahulu mengatakan yang disembelih adalah Isa. Namun ulama terkemudian mengatakan yang disembelih adalah Ismail. Nah, kita lihat di dalam tafsir Jalalain. Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, dan kami beri dia kabar gembira dengan tanda kurung kelahiran Ishak. Ini menjadi dalil bahwa anak yang disembelih bukan Ishak. Di dalam tafsir As-Sadi, di dalam tafsir ini Bapak Ibu, ini adalah berita gembira kedua mengenai akan dilahirkannya Ishak, yang di belakangnya adalah Yakub. Nah, As-Sadi memilih Ismail yang akan dipersembahkan karena setelah kejadian itu ada berita bahwa Ishak akan dilahirkan. Nah, menurut tafsir Al-Aisar, menurut tafsir ini Bapak Ibu, dan kami tebus anak itu yakni Ismail. Nah, bagaimana dengan Adwaul Bayan? Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, ketahuilah Al-Quran Al-Azim telah menunjukkan pada 2 tempat bahwa anak yang akan disembelih itu adalah Ismail, bukan Ishak. Dalam tafsir Fathul Qadir, dalam tafsir ini Bapak Ibu, kita belum menjadi bukti yang menunjukkan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Bagaimana dengan tafsir Ibnu Mas'ud? Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, Ibnu Mas'ud menampilkan 2 pendapat yang berbeda dari para ulama, karena ada yang mempercayai memilih Ismail yang akan dipersembahkan, dan ada juga yang mempercayai Ishak yang akan dipersembahkan. Sementara menurut tafsir Ibnu Katsir memilih Ismail yang akan dipersembahkan. Dan uniknya, Ibnu Katsir menuduh ahli kitab atau orang Yahudi menyisipkan kebohongan dan dusta dengan mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Ibnu Katsir mengklaim bahwa naskah kitab Yahudi tidak ada menuliskan bahwa Ishak yang akan dikorbankan. Karena orang Yahudi menyisipkan Ishak yang akan dikorbankan itu ke dalam teks mereka, karena Ishak adalah nenek moyang orang Yahudi. Nah, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, Ibnu Katsir yang memakai kata wallahu alam atau hanya Allah yang tahu, ketika ada perbedaan pendapat ulama tentang sesuatu hal, bisa menuduh orang Yahudi mengatakan bahwa orang Yahudi menyisipkan kebohongan ke dalam teks kitab suci orang Yahudi. Nah, perilaku seperti Ibnu Katsir ini mungkin Bapak Ibu sering jumpai. Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, di dalam tafsir Al-Azhar diakui bahwa Ismail lah yang akan dikorbankan. Nah, bagaimana dengan tafsir Al-Misbah? Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, anak yang dibicarakan di atas adalah Ismail alaihissalam. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengemukakan 7 nama sahabat yang menurut riwayat menyatakan bahwa mereka berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak alaihissalam. 7 nama tersebut adalah Umar ibnu Khattab dan putra beliau Abdullah ibnu Umar, Ali ibnu Abi Thalib, Al-Abbas dan putra beliau Abdullah ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, serta Jabir ibnu Abdullah. Al-Qurtubi setelah mengemukakan alasan-alasan di atas, cenderung berpendapat bahwa yang disembelih adalah Isa alaihissalam. Nah, dari tafsir-tafsir yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, kalau kita lihat berdasarkan garis waktu, perhatikan bahwa yang saya buat warna kuning ini adalah tokoh ulama yang mengakui bahwa yang dipersembahkan itu adalah Isa. Ulama yang terdahulu mengakui bahwa yang mau dikorbankan itu adalah Isa. Namun sejak Ibnu Katsir, Jalalain, Adwaul Bayan, As-Sadi, Al-Azhar, Al-Aisar, dan Al-Misbah sampai sekarang, mereka mengakui bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Alasannya kenapa? Dalam Quran surah 37 ayat 112 dibubuhkan tanda kurung kelahiran di sana.
Padahal menurut tafsir At-Tabari itu bukan bicara tentang berita kelahiran Ishak, tetapi berita kenabian Ishak. Al-Qurtubi juga secara gamblang mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak, dan itu diakui oleh sahabat-sahabat Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam. Nah, kita sudah belajar Bapak Ibu bahwa ulama terdahulu mengakui Ishak, namun ulama terkemudian mengakui Ismail. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi berkat. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.